Anak-anak, bertemu lagi di pembelajaran hari ini. Kita belajar tema 7 tentang perkembangan teknologi. Subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Di pembelajaran keempat ini kita belajar tentang bagaimana komunikasi secara tertulis dan juga bagaimana tentang perbedaan dalam kemampuan dapat menciptakan sebuah hasil dengan cara apa? Bekerja sama. Semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini dan ayo sungguh-sungguh belajar untuk mempersiapkan masa depan kita. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelpon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat (SMS). Atau untuk sekarang bisa lewat WA. Kalau surel itu terkenal dengan istilah email. Bahkan saat ini kita juga dapat saling berkirim data penting melalui aplikasi ponsel dengan berbagai pilihan dan aplikasi. Anak-anak, setelah kita membaca bacaan tadi, kita bisa melingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Nah, yang pertama adalah surel atau surat elektronik yang lebih kita kenal dengan nama email. Selanjutnya ada pesan singkat atau SMS. Ada ponsel, ada komputer, dan ada internet. Nah, ini adalah contoh kosakata di bidang komunikasi. Setelah menemukan kosakata di bidang komunikasi, kita akan mencari kalimat utama dari tiap paragraf dari bacaan alat komunikasi tulisan. Paragraf pertama, kalimat utamanya adalah sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah dilakukan. Kalimat utama di paragraf kedua, selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Kalimat utama di paragraf 4 adalah pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Kalimat utama di paragraf 4, kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi.
Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelpon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Beni bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Justru dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus KKBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Nah, kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak, kita bisa melihat apakah kemampuan setiap orang sama? Pasti jawabannya tidak. Dan bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Nah, kita harus saling menghargai. Demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian lebih mengerti, memahami, dan juga menambah wawasan kalian. Anak-anak tetap semangat, tetap belajar, dan rajin membaca. Dan yang terutama adalah patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.